Udah sampai sih kita tuh selesai live jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam, hampir jam 12. Mas Dani ngomong gini, live-nya udahan ya, banyak yang ngeliatin kita. Saya mikirin teman saya nih yang banana ini, kan memang badannya lebih besar kan. Saya takut dia kenapa-napa juga di saat itu. Ya udah iya, saya ya udah iya. Udah jangan diliatin, merem aja nunduk ke bawah. Saking takutnya tuh bang, saya pegangan sama banana kenceng banget. Saya bener-bener ngeliatnya cuman ke bawah doang. Kita turun ke bawah, saya udah nggak ngeliat kanan kiri lagi, udah fokus ke bawah. Itu pun merem, bener-bener nggak mau ngeliat gitu. Itu di bayangan saya. Si sosok kuntilanak yang ngerangkang itu bener-bener ngejar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang spesial menurut gue lah. Langsung aja kita sapa Kalina Jalan Buntu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kalina. Waalaikumsalam. Kalina apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Wah, akhirnya sampai juga di studio kita nih podcast nih. Makasih banget Kalina udah sempetin waktunya ke sini. Kalina mau cerita apa sih nih ke teman-teman podcast nih di malam hari ini? Jadi aku tuh mau nyeritain tentang pengalaman aku. Jadi aku tuh pernah dapat tugas nih dari kantor untuk adalah camping ke salah satu tempat. Nah di situ banyak banget gangguan tuh, Bang. Wih, camping ya? Yep. Wih, tempat camping sih banyak yang angker tentunya ya. Dimanapun tempat camping biasanya tuh ada cerita-cerita segelintir horor pasti ada aja ya. Tapi memang di situ ada penyebabnya. Oh gitu. Kalau gitu ditahan dulu nih Kalina biar teman-teman podcast pada penasaran nih. Oke, buat teman-teman podcast yang mau kayak Kalina share pengalaman horornya di podcast channel, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Iya, jadi kejadiannya itu belum lama ini nih Bang. Sekitar bulan September tanggal 14 di tahun 2024. Kemarin ya teh? Iya, baru banget. Sebelumnya nih saya mau ngejelasin, saya ini tuh kerja sama salah satu konten kreator di TikTok. Nah orang juga pasti tahulah Jalan Buntu ya. Nah di situ tuh kita dikasih tugas untuk ngerjain salah satu kerjaan kita, nge-live produk dan ya biasalah skincare itu di salah satu tempat di daerah Bandung. Nah di situ temanya ngecamp nih Bang kita. Pas di situ langsung dikabarin nanti kita di hari Sabtu berangkat ya kata dia gitu, kata Mas Dani nih nanti siap-siap Mbak kasih tahu yang lain katanya. Ya udah ya oke Mas. Terus saya kabarin dia sama yang lain, besok kita prepare kita mau camping ke daerah Bandung. Oh ya udah ya teh gitu, happy lah anak-anak seneng nih mau camping gitu. Lanjut sampai kebesokan paginya kita kumpul di rumahnya Mas Dani. Kita kumpul di situ sekitar jam 7 pagi. Anak-anak udah kumpul nih, kita lagi nungguin driver. Nggak lama si driver itu sampai. Si driver sampai sekitar selang setengah jam lah kita nungguin dia. Dia sampai terus kita masukin tuh, oh yaudah masukin tuh barang-barang gitu. Kita masukin tuh semua barang-barang kayak peralatan untuk camping, kita bawa semua sampai produk-produk buat kita nge-live tuh kita bawa semua. Kita berangkat tuh 2 mobil Bang. Lumayan. Jadi mobil yang pertama itu isinya Mas Dani sama keluarganya. Terus mobil yang satunya itu saya sama teman-teman nih. Kebetulan untuk driver sendiri di situ ada Bang Nopita. Di depan ada Mbak Nana, di belakang ada saya, Kak Jul, sama Agil. Kita berangkat waktu itu berlimaan. Udah selesai kita packing barang, udah masukin ke dalam, terus kita jalan. Nah di situ tuh Mas Dani bilang, nanti kita lewat tol Jagorawi ya, tol Jor. Tol Jor. Terus biar masuknya tuh ke MBZ maksudnya gitu. Nah terus kata si driver ini
Iya, kata dia gitu. Ya udah kita beriringan nih jalan. Pertama Mas Dani, terus kita. Nah, kita tuh pecah pas kita lagi isi bensin. Mas Dani duluan. Nah, karena saya ingat nanti keluarnya ke MBZ. Dia bilang gitu. Ke Jagorawi ya gitu. Iya. Jor. Ke Tol Jor itu. Nah, terus pas saya lagi jalan, di perjalanan ini nih, si driver ini nih nggak tahu kenapa kayak lagi nggak ngenakin gitu, Bang. Biasanya tuh kalau misalnya kita pergi kemana-mana tuh drivernya kan dia gitu. Asik-asik aja gitu. Tapi saat itu tuh kayak lagi nggak bersahabat gitu. Terus saya bilang, Bang, ntar kita lewat Tol Jor ya gitu. Soalnya tadi Bapak bilangnya kita disuruh lewat Tol Jor gitu. Iya, gitu doang. Iya. Karena kita posisi berangkat itu dari Jalan Buntu, sama map itu diarahin lewat Tol Limo. Oh iya. Dari Tol Limo, kalau kita ngikutin map, itu pasti dikeluarin lewat Cibitung. Ya. Lewat Cibitung. Nah, saat itu, kok saya udah curiga nih, kok kita lewat Cibitung? Saya bilang, Bang, kita lewat Tol Jor. Iya. Gitu doang jawabannya. Iya. Gue ngikutin map, kata dia gitu. Nah, itu Bang, mungkin karena saat itu memang lagi tanggal merah, hal libur, itu macet banget. Macet banget, bener dia lewat Tol Cibitung. Pas lewat Tol Cibitung itu bener-bener yang namanya kita tuh dari dari masuk pintu tol, masuk ke Cibitung itu macet total. Macet total sampai keluar di kilometer 54 kalau nggak salah. Itu kita masih macet banget. Sampai Mas Dani telepon. Tadinya kita mau muter lewat Subang. Mbak, udah sampai mana? Kata dia gitu. Oh, ini baru kilometer, kita lewat Cibitung, Mas. Kayak kita udah nyampe di kilometer 54, katanya. Lewat ini aja ya, nggak usah lewat Subang, lewat Purbalunyi aja, kata dia gitu. Kayaknya sama aja macetnya. Oh ya udah ya, Mas. Ya balik lagi karena itu posisinya pas lagi musim liburan, macet total. Jadi kita benar-benar di perjalanan itu benar-benar kayak dari sini ke Jawa jauh banget sampai kita udah sampai Bandung. Mas Dani telepon lagi, ternyata dia udah nyampe lokasi. Mbak di mana? Saya udah sampai. Wah Mas, kita masih jauh. Waktu itu kalau nggak salah kita posisi udah nyampe Bandung tapi belum nyampe lokasi. Terus pas sampai situ kita masih ada berdebat tuh selama di tol. Biasanya kalau kita di dalam mobil itu, kita itu nyalain musik, ya koploan lah gitu ceritanya. Nah itu tuh sambil di storyin, tujuannya buat nanti dimasukin videonya ke TikTok itu gitu. Perjalanan. Saya bilang sama drivernya, Bang, nyalain tip ya, saya bilang gitu. Terus kata dia, enggak berisik, dia bilang gitu. Ya orang kenapa? Biasanya juga nggak kayak gini. Pokoknya nggak asik banget ya. Terus saya bilang lagi, tapi kan ini buat video, saya bilang gitu. Terus kata dia, iya berisik. Tapi saya nggak gubris dia. Akhirnya saya tetap nyalain. Saya minta tolong Mbak Nana tolong dong nyalain, kata saya gitu. Dinyalain sama dia, terus ya udah saya bikin video kayak biasanya karena itu tugas menurut saya. Makanya harus saya selesaiin. Selesai saya bikin video, ya udah saya matiin tipnya, terus ya udah suasana hening tuh di dalam mobil. Benar-benar anak-anak kayak kok gini sih gitu. Jadi gara-gara si driver ini lagi nggak mood, akhirnya mempengaruhi yang lain nih. Jadi yang lain juga kayak kebawa suasana kayak ya udah deh diam aja katanya gitu. Terus masih ada perdebatan tuh gara-gara dia ngikutin map. Karena kan tadinya harusnya jangan ngikutin map gitu. Dia kayaknya mungkin ada bete juga kali gara-gara itu kan. Sampai kita ke lokasi tujuan. Itu jalannya berbatu. Benar-benar berbatu, naik, belok-belok. Sampai kita di kayak ada semacam tebingan, tapi di bawahnya itu kali-kali, Bang. Di situ kita udah lihat ada mobilnya Mas Dani tuh di situ. Terus dia ngelambain tangan. Oh iya, kita parkir di situ, kata saya gitu. Terus akhirnya kita parkir, Mas Dani nyamperin kita. Kok kalian lama? Kata dia gitu. Emang kalian lewat mana? Kita lewat Cibitung, Mas, macet parah. Saya bilang gitu. Kan saya bilang lewat tol MBZ, kata dia gitu. Iya Mas, Bang Novita ngikutin map, kata saya gitu. Oh ya udah gitu. Sebenarnya nggak dimasalahin. Sampai di lokasi itu sekitar jam 2.
Jadi perjalanan kita tuh jauh banget. Iya. Dari jam 7 sampai jam 2 kita baru nyampe di lokasi. Sampai situ saya ngelihat ada satu gerbang besar. Jadi tuh tempat campingnya itu nggak cuma tempat camping nih, Bang. Karena di dalamnya itu ada air terjun, jadi ada tempat wisatanya juga. Gitu. Jadi kita campur sama wisatawan sama yang nge-camp juga. Karena perabotan kita nih banyak banget, akhirnya kita pakai apa tuh Bang? Porter. Iya, pakai porter tuh buat ngangkut-ngangkutin barang. Nah, kita keluarin barang-barang dari mobil, kita taruh ke bawah, diangkatin tuh satu-satu sama porter itu. Bang Novita tuh ikut naik motor dia dari samping, jadi nggak lewat pintu utama, lewat pintu samping. Nah, setelah barang udah dibawain semua, kita nih berempat, karena Bang Novita ikut sama motor tadi, sama porter itu, kita berempat masuk ke dalam yang pintu utamanya. Nah di situ ada ya loket, terus ada warung-warung, terus di sininya ada masjid gitu. Jalan sampai ke dalam. Nah pas sampai ke dalam itu ternyata jalannya itu setapak Bang. Setapak. Jadi sebelah kanan ini ada kali kecil, terus sebelah ini tuh kayak tebingan gitu. Jadi jurang ya. Kayak jurang gitu. Nah, jadi kita jalan ke situ. Di situ tuh banyak pohon-pohon bambu, yang namanya tempat camping kan otomatis kan lebih ke alam kan. Pohon bambu, kita jalan sampai ada tangga, kita turun tuh ke tangga itu. Turun, enak banget suasananya tuh, bener-bener asri, bener-bener adem, bener-bener jauh dari mana-mana gitu, bener-bener nggak bising sama sekali gitu, enak banget. Sampai di bawah itu masih ada kolam tuh Bang, kayak kolam pemandian air panas, tapi udah nggak kepake. Ada perosotannya juga gitu, cuman sayangnya di situ airnya tuh udah keruh. Di kolam itu? Karena memang udah nggak kepake, jadi warnanya hitam gitu. Nah, ngelewatin dari kolam itu ada satu lapangan kayak buat outbound kali ya. Terus ada yang buat naik ke atas gitu, terus ada ayunan di situ juga, terus di situ ada beberapa pohon. Kita ngelewatin lapangan itu sampai kita masuk lagi ke naik lagi ke atas. Nah di atas itu ada satu lapangan, tapi itu tuh posisinya kayak di lembah. Karena nggak ada pintu masuk lagi, cuman itu doang. Itu doang. Nah, dari situ kata Mas Dani, kita campingnya di sini ya, kata dia. Oh, kita di sini gitu. Ya, akhirnya kita beresin tenda. Kita rapi-rapi di situ, kata Mas Dani, nanti tendanya cewek sama cowok deketan, tapi di tengahnya kasih ruang ya buat nanti kita nge-live, kata dia gitu. Oh ya udah oke. Jadi kita madep-madep nih Bang jadinya. Nah dari situ kita udah sampai kita beres-beres, kata Mas Dani gini, nanti kalau udah beres-beres kalian makan, kalau udah makan beresin lagi, nanti sore kita nge-live, kata dia gitu. Oh ya udah oke gitu. Di situ tuh kita sambil beres-beres sambil ngeliatin pemandangannya, karena dikelilingin pohon-pohon gede-gede gitu Bang. Bagus banget, bagus pemandangan. Nanti saya kasih tahu di gambarnya. Itu enak banget tempatnya, bener-bener dikelilingin pohon-pohon. Anginnya juga sejuk gitu, tempatnya enak banget. Pas kita lagi beres-beres, kata Mas Dani gini, nanti hati-hati ya, takut ada monyet, kata dia gitu. Jadi kalau untuk makanan masukin ke dalam. Terus kata aku, oh ya udah iya. Itu udah kita beres-beresin tenda cewek sama tenda cowok, terus kita beresin untuk kita makan, kita masak, terus kita makan, kita beresin buat live nih Bang. Itu kalau nggak salah live abis asar sekitar jam 4-an. Jam 4 kita udah mulai nge-live. Pas kita lagi nge-live itu ya awalnya kayak biasa aja gitu. Nah saya ya kalau bisa dibilang mungkin saya nge-hostnya kali ya, untuk ngenalin produknya, kayak misalnya ini skincare apa, ini skincare apa. Nah di situ setiap ada yang check out itu rewardnya teman-teman saya di belakang ini joget. Gitu. Pernah lihat. Iya pernah lihat ya. Di belakang tuh joget. Nah, terus ada hostnya lagi Mas Dani itu di depan, di balik kamera. Jadi di depan itu.
Waktu itu Mas Dani di belakang kamera, saya di depan Depan kamera. produk, depan produk dan depan kamera. Terus di belakang tuh teman-teman saya, ada Bang Novita, ada Mbak Nana, sama ada Kajul. Saat itu yang namanya Agil itu nggak ikutan. Pak, saya nggak ikut live ya, saya pengen main ke air terjun. Posisinya dari tempat kita nge-live untuk ke air terjun itu dia harus naik lagi ke atas, terus dia harus turun lagi ada tangga untuk ke bawah. Dia ke air terjun itu tuh. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena kan memang kalau Agil sendiri kan posisinya itu untuk ngeramein suasana aja. Jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu, dibebasin lah, dibebasin saat itu. Ya udah dia main ke air terjun, kita nge-live. Nge-live tuh masih seru-seru aja, check out, kita joget rame-rame gitu sampai akhirnya jam hampir mau maghrib tuh Bang, 5:30 lewat deh kayaknya kalau nggak salah. 5:30 lewat itu udahan kita live-nya, nanti kita lanjut live lagi habis Isya, kata Mas Dani gitu. Terus di situ kata Mas Dani, beresin aja ya, rapi-rapihin. Iya, dirapi-rapihin karena kita mau pindah dari tempat nge-live-nya yang tadinya di samping tenda, kita mau pindah ke tengah-tengah tenda. Oke. Gitu. Di situ saya sambil ngerapiin sambil nyeletuk gini ke Kajul. Kajul, tempatnya bagus ya. Walaupun banyak pohon-pohon gede, kok nggak berasa iseng ya? Saya bilang gitu. Enak loh tempatnya gitu. Iya ya Kak gitu. Walaupun tempatnya kayak di tengah-tengah hutan gini nggak iseng ya gitu. Iya ya Kak. Ya. Dari situ kita karena kita pas tadi sampai itu nggak beres-beres, mandi yuk kata saya gitu. Jadi mandi. Nah mandi itu sekitar jam 6 lah. Jam 6 pas mau maghrib kita ke toilet. Toilet itu jaraknya dari tenda emang lumayan Bang. Jadi kita harus turun lagi ke bawah ke tempat kita awal yang ada lapangan itu, yang ada outbound itu. Dari situ kita jalan terus kita belok lagi. Nah ternyata masuk ke dalam kayak gua kecil. Bagus tempatnya, bagus kalau untuk foto-foto tuh cantik banget. Guanya tuh gua kecil di situ. Ngelewatin gua itu, belok ke kanan, baru kita nemuin ada toilet di situ. Pas lagi jalan mau ke toilet, ngelewatin si gua kecil itu, itu wangi tuh Bang lewat situ. Wangi banget, bener-bener. Saya nggak pernah nyium aroma wangi sewangi itu. Beda, bukan parfum, bukan dari pewangi apapun, cuman kayak wangi bunga, tapi saya nggak tahu itu wangi apa, bunga apa. Wangi banget. Saya ke toilet, saya mandi, saya bersih-bersih, balik lagi lewat situ. Setiap ngelewatin tempat itu wanginya bener-bener nusuk ke hidung, wangi banget. Kita ngelewatin ke arah gua kecil tadi, sampai kita masuk ke tempat area outbound itu, sampai di tenda. Itu maghrib kita masih ya anak-anak yang sholat gitu. Terus kita juga makan gitu. Nah terus sampai tibalah di Isya nih Bang. Pas kita camping, pas kita nge-live. Yaudah yuk kita mulai nge-live gitu. Udah semuanya udah pada makan kan gitu. Iya udah. Pas kita lagi nge-live itu kayak biasa. Mas Dani itu di belakang kamera, saya di depan, anak-anak nih kumpul semua nih. Kumpul semua di belakang. Terus karena cuacanya dingin banget nih Bang, jadi setiap kali lagi live itu saya ngerasanya kayak bawaannya pengen pipis. Nah pertama tuh saya kalau mau pipis itu selalu ngajak Mbak Nana. Yang badannya rada lumayan cabi lah ya. Itu anaknya berani banget Bang. Nggak takut sama sekali karena di situ nggak ada penerangan sama sekali. Kita tuh penerangan bener-bener dari sempat saya minta lampu tembak dari abangnya. Jadi saat itu emang buat nge-live cahaya tuh nggak kurang lah ya gitu. Terus saya bilang sama Mas Dani, Mas kayaknya kita kurang deh cahaya, saya bilang gitu. Oh ya udah nanti saya coba minta katanya. Pertama waktu itu dia minta lampu tuh kayak gini tapi bukan yang kayak gini, apa sih? Kayak 2 lampu lah itu, kok nggak cukup gitu. Akhirnya coba deh Mas tambah lampu tembak, kata saya gitu. Oh ya udah gitu. Coba tuh pakai lampu tembak. Jadi posisi kita di sini, lampu tembak dari sana.
Jadi nyorot ke Nyorot kita ke kita kan. gitu. Oh ya udah tuh posisi gelap banget, udah kita live kayak biasa, ngenalin produk, ngejelasin produk, pengen pipis. Banana anterin yuk, pengen pipis nih, karena emang cuacanya dingin banget gitu. Oh ya udah, tapi itu gelap banget, kita mau ke toilet bener-bener gak ada pencahayaan sama sekali. Akhirnya pakai senter. Udah pakai senter aja katanya. Oh ya udah pakai senter. Itu selama perjalanan kita Mbak Nana pegangan ya gitu ya. Terus udah lewatin ke arah bawah itu, saya tuh mulai ngerasa nggak enak tuh Bang. Dari arah kolam yang tadi yang pertama kali saya lewatin. Kok itu kayak ngerasanya kayak penuh gitu, tapi saya nggak tahu penuh apa gitu, kok rasanya nggak enak gitu. Tapi saya nggak inilah saya gubrisin gitu. Terus saya jalan, kok nggak enak ya Mbak Nana. Nah ngelewatin ke gua yang tadi tuh Bang. Kok di gua yang itu saya ngerasa kayak ada yang manggil untuk ngelihat ke arah atas sebelah kiri. Kan lorong gitu, kan gua gini, terus saya kayak berasa dia manggil kayak dari sini gitu, kayak disuruh ngelihat ke atas gitu. Saya nggak mau. Di situ saya ngerasa ada orang yang nari-nari. Pakai ada kayak kemben warna hijau, terus ada selendang, dia nari-nari di situ. Saya nggak mau ngelihat. Lewat tempat yang tadi wangi banget itu wangi banget. Saya masih ayo buru-buru sampai ke toilet. Terus saya balik lagi, saya nge-live lagi kayak biasa. Nggak lama dari itu saya pengen ke toilet lagi tuh. Balik lagi ke toilet. Ke toilet yang kedua rasanya masih sama. Sampai kalau nggak salah saya tuh ke toilet hampir 5 kali. Itu rasanya masih sama. Masih begitu aja, tapi ya udahlah ya, namanya nggak mungkin ditahan juga kan gitu. Akhirnya harus ke toilet juga saat itu, kayak ya udahlah maksain ke toilet. Udah sampai kita tuh selesai live jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam, hampir jam 12. Mas Dani ngomong gini, live-nya udahan ya, banyak yang ngeliatin kita. Banyak yang ngeliatin kita. Oh ya udah gitu. Oh ya udah. Karena emang saya tuh kalau cuaca dingin bawaannya pengen pipis, sebelum tidur saya pengennya pipis dulu deh daripada nanti kebangun pengen pipis. Oh ya udah. Beresin produk, kita masukin ke tempatnya. Saya bilang Mbak Nana, anterin lagi dong ke toilet. Kak, tapi ini terakhir ya, kata dia gitu. Iya, enggak. Nanti kalau misalnya udah pipis sudah enggak lagi. Ya udah yuk. Pakai senter lagi tuh Bang. Lewat ke bawah lagi. Ini nggak tahu kenapa nih, tangan padahal megangnya berdua gini nih. Ini senter, ini megang kita berdua gitu. Nggak tahu kenapa si senter itu tuh kayak pengen kita ke atasin gitu tuh. Pas banget di depan kita tuh ada pohon nangka. Kita arahin ke arah pohon nangka itu. Terus tiba-tiba kita ngelihat ada bayangan putih dan banyak banget Bang. Kita nggak ngomong, cuman langsung sama Mbak Nana, Kak, kata dia. Turunin kata saya. Turunin langsung. Diturunin senternya ke bawah, karena balik lagi saya pengen ke toilet. Ngelewatin tuh buru-buru sama Mbak Nana. Sampai ke lorong itu masih ada sosok itu yang kayak manggil untuk sini. Sambil dia nari. Wah, udah gak karuan. Buru-buru sampai ke toilet. Balik lagi ke toilet, itu buru-buru. Kita gak cerita apa-apa. Sampai di dalam tenda, kata Mas Dani gini, udah cewek-cewek tidur, besok pagi kita mau aktivitas lagi. Oh iya, iya gitu. Ini kita saya tidur, Mbak Nana sama Kajul bertiga. Posisi saya di pojok, Mbak Nana di tengah, Kajul di pojok. Posisi tenda si cowok kan sebelah sini. Nah, si cowok itu ternyata masih lanjut live. Masih lanjut live, tapi aktivitas, bukan jualan. Di situ saya pas kita lagi nyoba tidur tuh, yaudah tidur yuk gitu ya. Kita baca-baca nih Bang. Karena emang tadi kan udah ngelihat sosok yang gak enak kan gitu. Ada baca-baca. Pas kita lagi nyoba tidur baca-baca itu, tiba-tiba dari belakang tenda kita ada suara.
Tapi suaranya enggak kayak suara ketawa orang ya, kayak ayam. Sontak kita bertiga. Anak-anak ini kan manggil Mas Dani tuh bapak gitu. Terus saya bilang, Mas, saya bilang, kenapa? Gitu. Ada yang ketawa di belakang tenda. Ya udah abaikan aja, udah biarinin aja katanya. Udah kalian tidur. Ya tapi ada yang ketawa. Dari ketawa itu dia masih ketawa lagi. Enggak, dengan kita yang ramean ini dia masih berani buat ketawa gitu. Di situ saya cuman gini doang, wah ini nggak beres. Saya bilang sama teman saya, tolong ambilin air putih dong, saya mau minum obat tidur. Karena saya tahu nih, saya nggak bakalan bisa tidur. Ya udah akhirnya saya teman saya, Mbak Nana tolong dong diambilin sama Mbak Nana minum. Saya minum obat tidurnya, itu tetap nggak bisa tidur. Tetap nggak bisa tidur. Jadi tuh Bang, kalau misalnya saya merem, saya selalu ngelihat ada sosok. Pas lagi merem gitu ya? Iya, jadi kalau misal kita merem, semakin kita ngelihat sosok itu. Sosok pertama yang saya lihat itu kuntilanak. Tapi jalannya merangkang. Buset. Yang saya lihat itu lidahnya keluar bener-bener banyak air liurnya. Rambutnya sih nggak begitu panjang ya. Panjang, tapi nggak yang sampai kaki gitu, panjang gitu. Dia jalan cepet. Udah saya buka mata, saya merem lagi, sosok lain lagi tuh. Sosok lain lagi tuh kuntilanak juga, tapi jalannya apa sih kalau kayak laba-laba kebalik. Astagfirullahaladzim. Di situ nggak bisa tidur. Mas, aku nggak bisa tidur. Udah tidur aja gitu. Jagain, jangan kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Di sini kok kita nggak kemana-mana katanya. Oh ya udah. Terus di situ benar-benar kita masih belum berusaha buat tidur nih kita nih, tapi nggak bisa karena dari pohon nangka yang tadi kita lihat di situ sosoknya tuh benar-benar nampakin terus kayak ya yang kuntilanak itu sih, yang kuntilanak merangkang itu jalan cepat banget ke arah tenda kita sampai benar-benar saya ngerasa dia nemplok di tenda belakang tenda kita kan. Waduh, nggak beres nih. Setiap merem lagi ada sosok lain lagi. Setiap merem ada sosok lain lagi. Sampai saya nggak sadar. Oh, sampai nggak sadar? Nggak sadar. Udah benar itu astagfirullahaladzim. Jangan ngegerung. Nggak boleh. Maunya apa? Enggak, udah. Len. Lawan. Tadi udah benar astagfirullahaladzim, Maunya apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wa la naum. Di situ teman-teman bilangnya pertama saya tengkurap. Terus kaki saya dia bilang kayak ular begini. Ini kesaksian dari temannya, maksudnya kakak tuh kakinya begini loh katanya. Dari situ anak-anak coba manggilin bapak. Pak, kakak gitu. Mas Dani ini langsung masuk tuh ke dalam. Kenapa katanya? Ini kakak nggak tahu kenapa. Kayak kakak kesurupan. Terus Mas Dani itu muterin tenda. Jangan ganggu. Kita tuh di sini mau istirahat. Jangan ganggu. Di situ Bang Nopita ini yang tadi driver kita yang tadi itu masuk ke dalam tenda tuh. Masuk ke dalam tenda. Nggak tahu katanya ngecoba manggilin saya. Ayo sadar, istighfar katanya. Saya dengar sayup-sayup tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi nggak tahu kayak antara sadar nggak sadar tuh kayak gimana ya, saya juga susah ngejelasinnya gitu. Saya dengar ada suara orang gitu. Dari situ tahu-tahu pas saya sadar itu posisi udah rame. Udah ada si yang penjaga di situ, penjaga lingkungan di situ, yang porter tadi. Ini ngapa kata saya? Ini kamu tadi kesurupan. Ini makanya dia datang nih ke sini katanya. Udah ya dievakuasi aja, jangan di sini katanya. Karena saya nggak mau ngerepotin orang, saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, saya di sini nggak apa-apa kok, aman. Balik lagi tuh Bang, saya pengen pipis lagi.
pengen pipis lagi. Terus saya bilang pengen pipis. Saya bilang pengen pipis. Ya udah ayo dianterin kata dia. Dianterin itu sekitar kita berlimaan tuh ke toilet. Saya nggak mau lewat pohon nangka itu. Nggak apa-apa, kan ada kita. Nggak mau. Mau lewat mana lagi? Ini nggak ada jalan sama sekali. Cuman itu doang kata. Ya karena saya ngerasa takut, saya nggak mau. Sebenarnya nggak mau. Akhirnya kata si porter itu ada lewat jalur ke belakang, cuman tebingan ke atas dan itu nggak pernah dilewatin sama orang. Itu tuh benar-benar rumput-rumput tinggi, terus banyak kayak pipa-pipa, selang-selang air yang buat disalurin ke bawah kayaknya ke warga mungkin. Lewat situ katanya, cuma itu doang jalannya satu-satunya. Oh ya udah nggak apa-apa deh lewat situ juga. Itu saya dianterin ke toilet, saya, Kak Jul, Mas Dani, terus sama porternya 2 orang. Kita naik ke atas, itu jalannya susah banget Bang. Ya rumput, bener-bener rumput liar. Takutnya tuh ular doang sebenarnya kalau lagi dalam keadaan sadar gitu. Kita naik ke atas, bener-bener licin, itu pun hampir mau jatuh-jatuh. Nyampe ke atas, di situ ternyata ada kayak lapangan buat tenda lagi. Buat tenda lagi. Tapi saat itu memang nggak ada di saat itu. Nah di situ ada toilet tuh di situ. Nah saya ke toilet. Pas di toilet itu kata Mas Dani, Kak Jul masuk aja, takutnya kenapa-napa di dalam. Iya benar. Saya masuk tuh ke dalam sama Kak Jul. Udah selesai ke toilet, saya keluar. Nah porternya di depan toilet nanya saya, lagi datang bulan ya? Kata dia gitu. Terus saya bilang, iya. Saya bilang, tadi sampahnya dibuang kemana? Katanya. Abis saya cuci, saya peres, saya buang. Di situ tuh ada tempat sampah gede Bang. Iya, yang biasa buat camping-camping lah ya. Ada tempat sampah gede, saya buang ke situ. Saya buang kok ke tempat sampah. Saya begitu, saya bersihin dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Balik lagi kita ke tempat yang tadi itu, turunan lagi, itu pun kita jalan hampir jatuh-jatuh Bang. Karena licin kan, itu jalan basah juga. Turun ke bawah, sampailah kita di tenda lagi. Udah bawain aja tuh kayak handphone, tas yang berharga aja bawa, kata dia gitu. Kita ungsiin aja yuk, jangan di sini gitu. Ya sebenarnya tujuannya nggak pengen nyusahin orang ya Bang. Gitu. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa di sini aja. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya di sini aja. Saya masuk tuh ke dalam tenda. Saya tidur lagi. Enggak. Ini nanti kamu kalau pagi-pagi ada apa-apa, takutnya di jam 2, jam 3 pagi kamu kenapa-napa, nggak ada orang gimana? Bener. Bahaya katanya. Oh ya udah. Akhirnya ya saya nurut lah saat itu. Saya nurut, saya bawa tas, saya bawa ya yang harusnya. Di situ posisinya yang diungsiin itu cuma cewek-cewek doang. Saya, Kak Jul sama Mbak Nana. Posisi cowok 2 ini, Agil sama Bang Nopita, suruh jagain tenda dan nggak mungkin dong kita pindahan itu tengah malam posisinya. Nggak mungkin kita bawa-bawa perabotan segitu banyaknya dengan trek yang memang harus naik-naik, turun-turun, setapak juga gitu kan. Akhirnya jaga di sini aja dulu ya, kata gitu. Ya udah, saya sempat di saat itu juga saya kepikiran teman-teman saya yang cowok ini, ntar gimana nggak ada kita, makin sepi karena di tempat itu Bang, yang camping tuh cuma kita doang, nggak ada lagi. Iya. Di lembah itu tuh benar-benar kosong, benar-benar kita doang. Setelah itu akhirnya, tapi saya nggak mau tuh ngelewatin pohon nangka itu, kan kita harus ngelewatin tempat yang tadi itu kan. Arah balik soalnya. Gitu. Nggak mau ngelewatin pohon nangka itu, nggak mau. Saya bilang. Sampai kalau nggak mau kita mau lewat mana lagi? Kalau lewat sana treknya lebih susah, kata dia. Saya mikirin teman saya nih yang banana ini, kan memang badannya lebih besar kan. Saya takut dia kenapa-napa juga di saat itu. Ya udah iya, saya bilang. Ya udah ya. Udah jangan diliatin, merem aja nunduk ke bawah. Saking takutnya tuh Bang, saya pegangan sama Mbak Nana kenceng banget. Saya bener-bener ngeliatnya cuma ke bawah doang. Kita turun ke bawah. Saya udah nggak ngeliat kanan kiri lagi, udah fokus ke bawah. Itu pun merem, bener-bener nggak mau ngeliat gitu. Itu di bayangan saya,
si sosok kuntilanak yang ngerangkang itu bener-bener ngejar dari belakang. Astagfirullahaladzim. Setengah lari, kayaknya Mbak Nana juga berasa, itu kita setengah lari jalan ke ngelewatin kolam itu. Dari kolam itu kan kita ngelewatin ke naik ke tangga kan. Di situ ada suara kuntilanak ketawa lagi, Bang. Hihi. Saya, Mbak Nana, Kajul setengah lari sampai jatuh-jatuhan di tangga itu. Astagfirullahaladzim. Padahal di belakang kita tuh ada Mas Dani jagain. Udah jangan lari, jangan panik katanya. Cuman karena kita panik, kita takut gitu, kita setengah lari sampai akhirnya ke atas. Sampai di atas masih saya nggak berani karena saya ngerasa dia tuh masih ngejar di belakang gitu. Kita jalan sampai kita nemuin di sebelah kanan itu ada pohon bambu yang ke bawah itu di situ masih ketawa lagi, Bang. Wah, nggak beres kata saya. Akhirnya dari situ masih kita lari lagi. Sampailah kita di gerbang utama tadi. Sampai di gerbang utama itu, tadi kita mau di masjid tidurnya. Tapi saat itu tuh pintunya dikunci dan orangnya nggak ada yang pegang kuncinya katanya gitu. Nah, akhirnya kita ke mobil tuh. Nah, di mobil baru tuh saya ngerasain dia udah nggak ngikutin lagi, Bang. Saya ngerasa nyaman banget di mobil. Wah, tenang ya. Akhirnya gitu. Alhamdulillah. Kan tadi kita berangkat 2 mobil nih, Bang, sama keluarganya Mas Iyo kan, sama keluarganya Mas Dani. Akhirnya keluarganya beliau itu adanya di villa. Oh iya. Ya udah kita ke villa aja, kita ngungsi. Oh ya udah ya. Di depan itu ada driver entah itu siapa, kayaknya ada temannya Mas Dani. Di samping itu ada porternya ikut, terus di belakang itu ada saya, Mbak Nana sama Mas Dani. Karena posisinya udah penuh, Kak Jul ini di belakang nih, di bangku paling belakang. Itu ternyata dia lagi nangis, Bang. Aduh, Pak, dia ngikutin. Siapa sih Kak Jul gitu? Itu yang dia lihat itu kuntilanak, tapi ininya lebar nih ke sini. Itu dia lagi ketawa aja, dia lagi ngetawain. Tapi saya nggak ngeliat tuh saat itu. Dia gangguinnya Kak Jul. Ternyata juga saat itu Mas Dani masih nge-live. Sambil nge-live gitu. Sambil nge-live. Diarahin lah ke Kak Jul ini. Itu Kak Jul sampai yang akhirnya nangis karena mungkin dia udah ketakutan banget dan sosoknya katanya di sampingnya dia kan. Akhirnya udah kita buru-buru keluar dari tempat situ sampai ke villa itu sekitar 7 menitan. Lumayan ya. Itu pakai mobil ya, Bang? Iya. Bukan jalan kaki. Sampai villa, ya udah bersih-bersih katanya gitu. Ya udah bersih-bersih. Saya mandi. Karena tadi udah sempat minum obat tidur, ngantuk tuh. Baru ngantuk tuh. Ngantuk, tidur. Akhirnya kita bertiga ini bangun sekitar jam 5:30 sebenarnya udah bangun. Cuman bangun-bangun banget tuh 6:30-an. Bangun pagi, saya keingetan teman-teman saya nih. Cowok ini nih, 2 orang ini nih gitu. Nak, coba nak telepon Bang Novita sama Agil, gimana dia di sana, kata dia gitu kan. Oh yaudah ya Kak, telepon lah, video call nih. Kalian gimana gitu. Lu mah enak di villa, tidurnya nyenyak, kita nih di sini, kata gitu. Kenapa emangnya? Saya bilang. Ternyata di sana banyak yang gangguin, Bang. Banyak yang gangguin. Dia bilang kayak ada orang tawaf di dalam tenda, di luar tendanya dia. Muterin gitu. Ada suara serak. Sampai ada lagi tiba-tiba ada kucing. Ya kalau kucing masih inilah ya, mungkin kucing hutan atau apa. Iya. Dilihat, dikeluarin, masih ada suara itu lagi, serak. Gitu. Dari situ, udahlah kesini cepetan nih, kita lagi ngopi nih, kita kedinginan loh di sini, katanya. Oh ya udah ya. Nah setelah telepon mati kita lagi cerita nih. Kak, sebenarnya semalam ngeliat apa sih Kak? Terus aku bilang, nggak tahu nah, kakak ngeliat kayak ada sosok
kuntilanak tapi jalannya merangkang, lidahnya keluar, air liurnya banyak banget tahu. Kakak takut dah kan. Ternyata kita bertiga setiap merem itu ngelihat sosok yang sama. Jadi mereka juga sama, nggak bisa tidur karena setiap mereka merem mereka ngelihat sosok. Sama kan sebenarnya gue juga ngelihat itu katanya. Jadi setiap kali dia merem dia ngelihat sosok itu. Dan sosok penari yang di goa pun Mbak Nana lihat dan dia ngerasain katanya itu. Dari situ kita balik tuh ke tenda. Akhirnya yaudah yuk kita samperin anak-anak cowok, kasihan gitu kan. Kita berani karena udah siang gitu. Udah pagi. Oh iya udah pagi. Nah posisi villanya itu 2 lantai. Kita tidur di kamar bawah, Mas Dani tidur di kamar atas sama keluarganya. Saya chat, Mas kita ke tenda anak-anak cowok ya. Saya bilang gitu. Karena kalau saya telepon kan gak enak, takutnya dia lagi tidur gitu. Jadi saya chat, oh ternyata dia udah bangun. Kata dia tunggu. Terus saya bilang gak apa-apa Mas, kita jalan aja. Karena kan posisinya kalau naik mobil 7 menit paling jalan kaki berapa menit sih. Ya hitung-hitung jalan pagi lah gitu. Terus udah kita jalan aja. Beneran jalan? Iya serius kita jalan kok gitu. Kita jalan tuh sambil jalan pagi tuh rame tuh Bang kalau pagi itu tuh. Sampai ke dalam kita masuk ke tempat gerbang utama tadi itu masih rame sama pengunjung wisata itu gitu. Kita turun ke bawah sampai ke tempat kita camping. Nah di situ cerita-cerita tuh sambil kita bikinin makan, kita makan, terus si cowok-cowok ini cerita. Agil juga ngeliat sosok juga, sosok perempuan yang nari itu. Oh yang di atas pohon itu ya? Iya, di gua, gua itu. Nah kalau dia setiap dia merem dia ngeliat ada sosok kakek tua. Dari ujung kepala sampai pinggang itu manusia, tapi ke bawahnya itu ular. Kalau Agil ngeliat itu teh, kalau lu kalau gue kayak ada yang jalan di atas itu serak, sama ada yang kayak tenda kita tuh kayak ada yang tawaf kata dia. Waduh, ya udah deh kita udah ceritanya. Kalau lu ngeliat apa gitu, ceritalah ini. Udah dari situ kita beres-beres sampai beres-beres tuh kita nungguin Mas Dani datang nih untuk nge-live lagi. Ternyata Mas Dani itu nungguin kita semalam itu sampai jam 5 subuh. Sampai dia sholat subuh baru mereka tuh tidur. Mereka tidur itu bangun sekitar siang. Jadi ke tempat camping itu sekitar zuhur. Setelah zuhur ya jam 12 kurang lah dia ke tempat kita. Maaf ya saya baru kesini soalnya tadi kita tidurnya habis subuhan, dia bilang gitu. Terus oh ya udah, berarti dia tidur itu setelah chattingan sama saya tuh yang terakhir saya mau bilang itu. Oh ya udah, nanti kita nge-live lagi abis ini ya kata dia. Ya udah ya. Kita masak-masak, kita aktivitas, bikin video sampai kita nge-live lagi. Mas Dani tuh masih nanya sorenya itu, kamu siap nggak kalau ntar malam nge-live lagi di sini? Kita mau pindah aja nge-live-nya di villa apa di sini? Kayaknya kalau nge-live di villa ya satu itu bukan kerjaan kita karena kita harus di tempat camping. Kedua, kalau di villa itu suasananya kurang menarik lah. Karena memang lebih menarik tuh biasanya outdoor ya? Di outdoor. Nggak usah dia Mas, nggak apa-apa di sini aja. Kamu aman? Katanya. Iya aman, nggak apa-apa. Ya udah gini aja. Kita nge-live tetap di sini, tapi nanti pas kita tidur kita balik ke villa. Oke. Buat live aja ya? Buat live aja. Sore selesai seperti biasa jam 5:30. Itu kita beres-beres. Nah, saya baru sadar tuh Bang. Ternyata kalau dari pagi sampai siang sampai sore itu wangi yang di dekat kamar mandi itu hilang. Hilang? Nggak ada. Wanginya nggak ada. Dari selesai itu
abis maghrib itu kita beres-beres, kita ke toilet lagi. Itu masih abis maghrib masih berani tuh untuk ke toilet lagi. Kita ke toilet lagi, wanginya ada lagi. Oh, selepas maghrib berarti nih. Jadi wanginya itu kalau ada tuh di malam hari. Okay. Kalau dari pagi sampai sore itu nggak ada, wanginya hilang, benar-benar hilang sama sekali. Sampai sempat emang saya cari sama Agil, saya sempat ke toilet itu jam 9:30 sama Agil setelah habis sarapan. Gil, di sini kan tadinya wangi banget Gil. Terus kata Agil gini, iya teh tadinya wangi banget, kok hilang ya gitu. Kok iya ya teh, kok hilang wanginya gitu. Sampai kita cari-cari ini ada bunga apa sih di sini yang wanginya enak banget gitu loh, wanginya sampai nyegrek banget gitu. Itu nggak ada bang, semua ya rumput kayak biasa, tanaman kayak biasa, nggak ada tanaman yang wangi banget atau bunga yang wangi banget tuh nggak ada. Aneh juga ya. Iya sampai malam itu akhirnya kembali wangi lagi, nge-live lagi tuh kita, nge-live. Kebetulan pas kita lagi nge-live, lampu tembak yang di depan kita tiba-tiba mati. Oh. Wah ini kali nih ada yang kendor. Iya. Kita coba-coba tuh bang, nggak nyala lagi, nggak nyala. Udah kita ini, padahal kata si abangnya itu dicas udah lama, harusnya masih bisa nyala. Aduh, akhirnya gimana nih, kita jadi nge-live apa enggak? Soalnya kita nggak ada cahaya dari lampu tembak itu, gimana nih, pencahayaan kurang gitu. Udah deh pakai ini aja, pakai lampu yang biasa, yang 2 itu gitu. Akhirnya kita pakai lampu seadanya, saat itu kita live. Di belakang masih ada api unggun juga, masih kebantu cahaya dari situlah. Kita nge-live kayak biasa, cuman mungkin karena parno dari awal, itu rasanya udah was-was. Kayak, ini ada yang ngeliatin gak ya? Ini ada yang ngeliatin gak sih? Gitu. Itu di depan tuh, pertama saya ngeliat kayak ada buntut bang. Buntut? Di atas pohon yang di deket lampu tembak. Pas kita lagi nge-live nih, tuh apa ya, kok kayak buntut? Saya perhatiin. Jadi si buntutnya itu terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, ke pohon yang lain. Oh, monyet ya. Udah, saya lanjut live lagi, ngejelasin produk lagi, tapi di situ tuh kayak udah nggak fokus. Karena pengennya ngeliatnya ke arah pohon nangka itu terus kan. Udah, jangan dibengongin, kata Mas Dani saat itu kayaknya dia tahu. Udah jangan dibengongin. Iya udah, saya sambil ngejelasin produk. Itu di belakang sebenarnya saya ngedenger tuh bang. Kayak ada orang jalan. Sedangkan posisinya di belakang kita tuh tebingan. Di atas tebingan itu kayak ada yang jalan. Udah deh. Ayolah buru-buru lah selesai gitu. Kalau udah selesai kayaknya udah tenang gitu. Di sebelah kiri juga kayak banyak yang ngeliatin. Wah ini gak beres nih. Akhirnya selesailah kita live. Selesai kita live ini sempat kita kusuk-kusuk nih. Ngobrol nih sama anak-anak cowok. Kak, ntar kalau aku suruh tidur sini lagi gimana ya, kata Agil gitu. Soalnya Agil nggak berani, dia bilang gitu. Ya udah, Agil tidur di mobil aja. Karena ada mobil 2 kan, ada 1 lagi kan. Iya. Udah Agil tidur di mobil aja. Tapi nanti bapak marah. Udah yang penting produk semua amanin, rapihin. Iya saya kan lebih mikirin anak-anak kan, teman-teman saya ini ketimbang produk kan. Ya udah deh kak. Ya udah akhirnya malam itu produk bener-bener dirapihin, dimasukin, terus dimasukin lagi ke dalam tenda, disletingin, ditutup itu double. Kita balik tuh saya balik ke villa, dia akhirnya setelah itu dia tidur di mobil. 2 anak ini, karena 2 anak ini nggak berani. Kita kayak biasa, cuci semua, mandi, tidur lagi, sampai ke besok paginya. Nah kebesokan paginya itu Mas Dani bilang gini, udah nggak usah balik ke tenda, biar nanti anak-anak cowok aja yang kesini. Mas Dani bilang gitu. Oh ya udah ya. Di situ kita sarapan tuh bang, sarapan. Nah ada satu penjual, kalau di villa-villa itu kan ada aja tuh yang jual-jual. Waktu itu kalau nggak salah gorengan gitulah, gitu, makanan. Nyamperin ke kita gitu. Terus biasalah nanya dari mana gitu, dari Jakarta gitu. Terus saya cerita tadinya kita kayak ngecamp di tempat ini, saya bilang gitu, jaraknya nggak jauh. Oh di situ ya gitu. Iya katanya gitu. Terus kenapa ke villa gitu? Iya saya diganggu, saya bilang gitu. Oh iya kalau di situ mah harus hati-hati neng, katanya gitu, karena memang satu ada penunggunya. Jadi sosok ular yang kakek-kakek setengah ular itu
ternyata ngikut sama Agil dari air terjun. Gara-gara yang waktu dia sebelum nge-live itu ya. Dan yang terakhir ini Bang, jadi entah kapan itu kejadiannya, udah lama, ada pasangan kekasih loncat dari atas ke air terjun, dia bunuh diri. Dua-duanya? Ya. Jadi yang bikin tempat itu akhirnya jadi angker lah ya. iya. Dan memang pas di tempat kita tuh emang pas lagi apa sih namanya, lembah. Dan gak ada yang camping juga di situ. Gitu sih, kayak semua suasana mendukung. Gitu Pak. Ya udah, dari situ akhirnya telepon anak cowok suruh ke villa, udah diberesin, akhirnya nyamperin kita ke villa. Dia bilang alhamdulillah tuh katanya semalam tidur kalau di mobil enakan. Tapi kan sebelum dia tidur di mobil kan dia di tenda dulu kan gitu. Yang malam sebelumnya. Iya, itu tetep Bang, ada yang lewat. Itu yang jalan di belakang tenda kita tuh ada. Sampai akhirnya udah buru-buru mereka berdua sampai lari ke tenda, ke mobil. Ya udahlah, kayak kita berasa selamat di malam dari camping itu gitu. Oh ya udah, alhamdulillah. Nah di situ Mas Dani nanya, setelah ini kita mau kemana gitu. Jadi kita ke Bandung kota aja gitu. Ya udah lah, kita pulang. Dari situ ya alhamdulillah tugas kita selesai gitu, kita juga bisa pulang. Teh, kalau Mas Dani sendiri ada pernah cerita nggak digangguin juga di saat waktu di tempat itu? Kalau Mas Dani kan orangnya nggak pernah mau ngomong-ngomong ya masalah kayak gitu gitu. Tapi saya tahu kok kalau dia juga bisa ngerasain sosok itu. Karena pas kata anak-anak, pas saya lagi kesurupan itu, memang Mas Dani yang nyari sosok itu gitu. Dia muter ke tempat itu, jangan ganggu gitu. Emang orangnya berani sih. Emang dia jangan-jangan bisa juga kali ya? Sepertinya sih, saya curiganya begitu sih. Nah kalau itu supir siapa, drivernya, Mas siapa? Mas Nobita. Iya, Mas Nobita itu di sana diganggu juga? Diganggu dia. Diganggu juga. Dan sampai pulang pun kita masih berantem. Apa karena bad moodnya dia jadi kebawa suasana dari awal? Sebenarnya gini Bang, jadi pas kita di perjalanan itu di bad mood. Pas nyampe lokasi itu dia nggak bad mood. Moodnya oke. Tapi pas perjalanan lagi, pas kita pulang, itu kita masih berantem lagi. Masalah map yang sama. Oke, terakhir Teh, kiranya ada pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman podcast di rumah tentang cerita ini? Pertama satu, kalau kita di satu tempat, apalagi itu tempat camping ya, gitu. Kalau misalnya kita lagi datang bulan, gitu, harus lebih bersih atau lebih menjaga tempatnya sih. Ya mungkin kita juga kan di sana kan nge-live berisik, mungkin mereka juga nggak suka. Itu aja sih. Lebih menghargai sama orang sekitar situ atau sosok situ yang nggak kelihatan. Oke, makasih banget nih. Telina udah share pengalaman horor di podcast channel. Semoga kedepannya sehat dan sukses selalu. Amin. Apalagi buat jalan buntunya ya. Iya. Biar makin top. Sama-sama. Teratas. Oke, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman podcast yang mau menyaksikan via audio, bisa aja mampir ke Spotify kita di podcast channel. Oke, akhirnya sampai di ujung acara ini Teh. Gua, Telina dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.